Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiiyah. Ini akan membahas terkait bagaimana membuat tree. Membuat tree dengan algoritma C4.5 di WK. Langkah pertama, harus mempunyai dataset. Saya mengambil datasetnya dari Kaggle dengan nama datasetnya adalah data student. Ada kok, bisa di search di Kaggle. Jadi Kaggle itu mulai dari kumpulan dataset bisa, ataupun melakukan course untuk mendapatkan sertifikat bisa, atau melakukan running bahasa Python. Bahasa Python namanya notebook juga bisa. Itu fungsinya Kaggle yang selama ini saya gunakan. Nah, datasetnya mana? Ini datasetnya. Ini ya. Mulai dari ada gender, nationality, place of birth, tempat tinggal, stack ID, grade ID, section ID, topik, semester, relasi, raise hand, visit resource, no comment view, diskusi ya, parent answer survey, parent stratification, satisfaction, terus student absent day, jumlah dia bolos, terus masuk kelas apa. Nah, outputnya ini ya, kolom terakhir kelas. Di sini ada M, L sama H. Kemudian variabel inputnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 16 variabel input. Nah, data ini saya simpan dalam bentuk CSV ya. CSV. Jadi klik Shift as CSV. Setelah itu buka WK. Kemudian nih klik Explorer. Nanti di sini waktu kita klik Explorer akan muncul seperti ini ya. Nah, pada saat pertama itu tab preprocess itu open file. Di tab preprocess itu klik open file. Cari datanya, kemudian klik open ya. Nah, selanjutnya klik classify. Nah, ini diklik classify, maka pilih algoritmanya, choose ya. Choose, pilih algoritmanya. Nah, di sini nanti ada ini ya, trees J4.8. Jadi pilih klik trees, kemudian klik J48. Nah, kemudian kalau sudah diklik, maka di sini ada start ya, ada button start. Klik start. Nah, setelah diklik start, dia akan memproses. Setelah selesai, dia akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Nah, yang ini ada saya kasih blok ini. Nah, saya kasih blok. Ini adalah rule-nya. Ini rule-nya. Jumlah rule-nya ada 34 ini ya. Ini. Jumlah rule-nya ada 34. Kemudian kalau mau melihat tree-nya bagaimana? Klik kanan, visualis tree ya. Kan muncul lah ini tree-nya. Memang nggak kelihatan jelas, kenapa? Ya karena sebanyak 34. Walaupun halaman perbesar, ini misalkan diperbesar tetap tidak akan muncul besar ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan ke web
Saya menggunakan bahasa PHP ya. Langkahnya silakan membuat tampilan. Tampilannya adalah seperti yang ada di dataset. Jadi tampilan di sini adalah nanti ada inputan gender, nasional, please dan sebagainya sampai student absent day. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ya ini ya, membuat tampilan. Kemudian rule yang ada di dalam WK ini ya, rule yang ada di dalam WK dimasukkan ke dalam bottom kelas ini ya, bottom kelas. Jadi waktu ini diklik kelas akan muncul hasil outputnya. Itu langkahnya. Maka saya tulis buat desain tampilan, kemudian ini saya kasih keterangan sesuai dengan jumlah variabel input. Jadi tampilannya nanti inputannya seperti ini, yang sebelah kiri ya. Kemudian masukkan rule yang dari WK ke program. Cara masukkannya di mana? Ini di kelas ya, di bottom kelas. Jadi kalau saya buat code-nya, nah ini, jadi ada action di sini. Kalau saya klik bottom-nya, nih ya, saya klik bottom-nya, dia akan manggil ke bottom result. Ya ini. Jadi rule-nya ditaruh di sini. Ini rule-nya. Rule-nya dimasukkan ke sini. Nah ini, rule-nya dimasukkan. Setelah selesai rule dimasukkan, silakan diuji coba. Dilakukan uji coba. Contoh misal, ini ya, saya tadi masukkan ini, female, Indonesia High School, G06, terus seksinya B, bidangnya saya IT, semester first, relasinya sama MUM, ini jumlah, jadi berapa kali dia aktif angkat tangan untuk bertanya, terus mengakses materinya, membaca materinya, melakukan diskusi berapa kali, mengisi survei ya, semangat sekolah ya, jumlah bolusnya di bawah 7. Nah, saya klik kelas, maka akan muncul ini. Hasilnya adalah high. Nah, misal kalau saya melakukan lagi, misalkan coba melakukan inputan lagi, jenis kelamin laki-laki, kebangsaannya Indonesia juga. Nah, tulisannya kurang tepat ya, Indonesia. Kemudian sectionnya adalah high 7, section B, misalkan sejarah, misalkan semester first, relasinya sama father, jumlah angkatannya 30, materinya diakses 40 kali, ini berarti orangnya agak males ini, 30 membaca materinya, gak seberapa suka diskusi, 20, sudah ngisi survei, semangat sekolah bad, jumlah bolosnya di bawah 7, kelas middle. Jadi akan muncul seperti ini hasilnya. Jadi langkah-langkahnya adalah kalau terkait C4.5 membuat tree-nya, jadi klasifikasi ataupun membuat suatu sistem untuk menentukan A, B, C menggunakan algoritma C4.5, langkahnya adalah punya dataset dulu, harus ya. Datasetnya silakan disimpan dalam bentuk CSV, kemudian buka WK, klik Explorer, di tab Preprocess, klik Open File, kemudian klik Open, artinya filenya dibuka, file yang CSV tadi. Kemudian klik Classify, kemudian klik pilih algoritma, choose ya, di situ ada pilihan choose algoritmanya, kemudian pilih yang tree, klik yang C4.8. Kemudian nanti ada bottom star, ini bottom star, diklik, maka akan muncul rule-nya di sini. Ini rule-nya. Iya, ada 34 rule. Ini ada 34 rule.
Kemudian untuk menampilkan tree-nya, klik kanan, visualize tree. Karena tree-nya ada 34 ya, left-nya. Left itu berarti yang kotak-kotak. Maka nggak akan kelihatan jelas walaupun saman berbesar. Dibiarkan aja nggak apa-apa. Kalau mau membuat manual sendiri boleh. Membuat manual sendiri mungkin pakai Paint atau pakai Power Designer. Nah, setelah selesai membuat tree atau rule, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan ke webnya. Langkahnya adalah buat desain seperti tampilan di datanya, ada variabel inputnya apa aja. Kemudian masukkan rule-nya. Jadi rule ini dimasukkan ke program di bottom yang tadi ini ya. Di bottom class ini ya. Di bottom class. Nah, jadi code-nya untuk rule-nya ditaruh di situ, di bottom class ini. Jadi setelah membuat tampilan ini, semuanya diambil value-value yang pilihan tadi. Kalau selection ya ambil value selection, kalau text ya ambil value text. Nah, kemudian di sini dimasukkan rule-nya. Yang paling lama dalam memasukkan rule-nya di sini, karena saya manual ya. Manual masukkan rule-nya, tidak ngimpor. Nah, terus setelah selesai, silakan dilakukan uji coba. Uji cobanya seperti ini, dipanggil karena PHP harus butuh server ya. Jadi saya pakai web servernya exam. Jadi code-nya saya simpan di htdoc. Saya klik tampilan .php, nah muncul kayak gini. Kemudian misalkan file Indonesia, terus Indonesia, middle, kan 3, saya biarkan A, saya misalkan science, first, father, jumlah angkatannya misalkan 12, mengakses materinya baru 20 kali dalam 1 minggu, misalkan membaca materinya baru 12, jumlah diskusinya 12, sudah mengisi survei, yes, semangat sekolah, bad, jumlah bolos sama dan lebih dari 7. Nah, dia masuk kelas lower. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.